Edling ya. Kita masuk untuk diskusi ya terkait dengan materi hiperparatiroid dan juga hipoparatiroid. Oke, sambil menunggu teman-teman lain bergabung, Ibu akan tampilkan dulu untuk slide-nya. Ada juga bisa melihat dari Edling ya untuk materinya. Sudah terlihat di layar adik-adik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, ini ya, mungkin Ibu hanya review saja sebentar, setelah itu kita diskusi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tadi, boleh langsung bertanya ya. Bisa juga raise hand ketika nanti di dalam penjelasan Ibu ada yang mau bertanya. Ya, untuk gangguan paratiroid ya, jadi jelas ini berbeda dengan gangguan tiroid ya. Meskipun di belakangnya tiroid ya, tapi sangat berbeda jauh ya sifat dan juga fungsi dari hormon paratiroid dan juga hormon tiroid. Kalau kemarin kita belajar bahwa hormon tiroid itu memiliki fungsi ya dalam mengatur metabolisme, mengatur pelepasan energi, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur produksi panas. Nah, kalau untuk yang paratiroid ini, dia fungsinya itu lebih ke mengatur ya, dalam hal ini menurunkan ini ya, dalam kondisi ini dia berfungsi untuk mengatur kesetimbangan ion kalsium di dalam darah ya bersama-sama dengan kalsitonin ya. Jadi paratiroid ya memiliki fungsi yang agak berbeda dengan kalsitonin ya dalam hal ini, dalam hal pengaturan kesetimbangan kalsium dalam darah. Sama halnya dengan insulin dan juga glukagon ya, untuk mengatur produksi panas. Kalau insulin itu dia menurunkan kadar glukosa, glukagon meningkatkan. Nah, begitupun juga dengan paratiroid serta kalsitonin. Nah, kalau paratiroid itu disekresikan ya pada saat tubuh mengalami kondisi hipokalsemia. Ya, jadi bedakan antara hipokalsemia dan juga hipokalemia ya adik-adik, jangan sampai terbalik. Kalau hipokalemia itu kondisi di mana kadar kalium itu turun, sedangkan kalau hipokalsemia itu yang kalsiumnya turun. Ya, jadi pada waktu tubuh kita mengalami hipokalsemia atau terjadi penurunan kalsium dalam tubuh, maka akan disekresikan paratiroid ini. Tujuannya supaya kadar kalsium dalam tubuh kita terpenuhi. Begitu sebaliknya, ketika kita mengalami hiperkalsemia, kondisi kelebihan kalsium, maka nanti kalsitoninlah yang akan tersekresikan atau teraktivasi untuk menurunkan kadar kalsium dalam tubuh kita. Karena kalau hiperkalsiumnya juga kurang bagus, hipo pun juga tidak bagus ya. Jadi memang harus dalam kondisi seimbang. Diharapkan antara paratiroid dan juga kalsitonin ini bekerja bersamaannya atau seimbang, tidak boleh ada yang berat sebelah. Nah, ini untuk anatominya tidak Ibu akan bahas lagi ya terkait dengan letaknya, semua sudah menjawab tadi ya. Nah, mungkin untuk fungsinya saja supaya lebih paham ya. Jadi tadi karena hormon ini ya, paratiroid ini dia berfungsi di dalam pengaturan kadar kalsium ya. Dalam hal ini dia akan meningkatkan kalsium dalam tubuh kita pada waktu tubuh kita mengalami hipokalsemia. Maka caranya untuk bisa meningkatkan ion kalsium itu ada beberapa ini mekanisme kerja. Ya. Kalau kita lihat dari ini ya, dari target ya atau tempat targetnya paratiroid ya, itu ada 3 ya, ada tulang, ada ginjal,
dan juga ada saluran cerna ya, dalam hal ini usus gitu ya. Dan tadi adik-adik juga sudah menjawabnya dengan tepat di dalam Edlink ya, karena sudah tinggal mengcopy aja ya dari sini, PPT sudah ada semua kan. Nah, di sini ya, pertama untuk tulang dulu. Jadi semua tahu bahwa untuk dapat menyusun tulang itu kan dibutuhkan kalsium. Jadi kalsium itu tinggi di dalam tulang. Nah, pada waktu kita mengalami hipokalsemia, maka PTH akan teraktivasi ya, paratit hormon teraktivasi, kemudian dia akan meningkatkan aktivitas dari osteoklas. Jadi di dalam tulang kita itu adik-adik tersusun dari sel-sel ya, baik itu osteoblas ya, dalam hal ini sel pembentuk tulang. Ada juga osteoklas, sel peluruh atau penghancur tulang. Jadi osteoklas ini difungsikan untuk regenerasi ya. Jadi antara osteoblas dan osteoklas ini sebenarnya berfungsi untuk regenerasi tulang. Jadi tulang-tulang yang memang sel-selnya yang sudah memang harus diregenerasikan, dia akan diluruhkan, dihancurkan, kemudian dibentuk sel yang baru oleh osteoblas. Nah, pada waktu tubuh terjadi kekurangan kalsium ya, maka nanti si PTH dia akan meningkatkan aktivitas dari osteoklas ya, untuk melepaskan atau meluruhkan tulang, sehingga kalsium dalam tulang itu akan keluar. Gitu ya, akan keluar dan nanti bisa digunakan untuk dipakai di dalam tubuh ya, entah itu untuk nanti kontraksi otot atau untuk digunakan di dalam hal ini ya, kalsium itu kan dia berfungsi di dalam dia merupakan muatan positif ya, kalsium itu, sehingga dia digunakan biasanya untuk depolarisasi, peningkatan aktivitas sel atau kontraksi sel atau kontraksi otot. Nah, jadi memang diperlukan ya kalsium dalam tubuh kita. Nah, kemudian untuk yang ginjal ya, itu tadi yang kalau di tulang ya, dia meningkatkan aktivitas osteoklas, meluruhkan tulang. Tapi di samping itu juga nanti akan ada osteoblas yang nanti dibentuk untuk membentuk sel tulang yang baru. Jadi ada yang diluruhkan, nanti ada juga osteoblas yang akan membentuk tulang. Nah, diharapkan antara osteoklas dan osteoblas ini bekerjanya sama gitu ya, tidak boleh ada yang sebelah juga. Nanti kalau kondisinya sudah mengalami hiperparatiroid, nah itu nanti osteoklasnya akan dominan bekerja di situ dibandingkan dengan osteoblas. Gitu ya. Jadi sebenarnya PTH ini dia mengambil kalsium dari tulang, tapi di sisi lain juga nanti mengaktifasi osteoblas untuk membentuk tulang yang baru. Itu kalau dalam kondisi normal, gitu ya adik-adik. Nah, kemudian kalau yang di ginjal ya, di ginjal ini seperti yang kalian tahu ya, dia meningkatkan pembentukan vitamin D yang aktif kalau di ginjal, gitu ya. Selanjutnya juga di ginjal ini ditingkatkan ya reabsorpsi kalsium ya, dan menurunkan reabsorpsi fosfat. Jadi kalau kita lihat adik-adik ya, sebenarnya antara kalsium dan juga fosfat ini adalah kedua ion yang memiliki fungsi yang sama dalam hal meningkatkan kepadatan tulang ya, kemudian meningkatkan kekuatan gigi. Jadi sebenarnya kerja dari kalsium dan fosfat itu sama. Nah, hanya saja kalau seandainya kadar fosfat itu tinggi di dalam tubuh, maka kalsium akan turun. Ya, karena kan sudah ada fosfat yang akan menghandle peningkatan tulang dan juga gigi. Ya, jadi nggak perlu ya ada kalsium di situ. Jadi kalsiumnya akan turun. Begitu sebaliknya, kalau kalsiumnya tinggi, fosfatnya turun, gitu. Ya, jadi sekalipun bekerja bersama-sama, tapi mereka bekerjanya tidak bersamaan ya. Nanti saling mengisi aja. Kalau fosfatnya turun, kalsium yang isi tugas dari fosfat. Kalau kalsiumnya rendah, fosfatnya yang mengisi ya kepenuhan dari kalsium. Jadi karena mereka memiliki fungsi yang sama. Nah, pada kondisi orang yang mengalami penurunan kadar kalsium, itu jelas ya akan ditingkatkan fosfatnya di situ. Nah, tapi kan beda ya, jadi meskipun fosfat dan kalsium ini sama-sama fungsinya dalam hal untuk kepadatan tulang, kepadatan gigi gitu ya, tapi di dalam kerja otot, dalam kerja sel, itu untuk bisa kontraksi, untuk bisa melepaskan suatu zat gitu ya, itu diperlukan kalsium ya, jadi nggak hanya fosfat aja di situ. Jadi kalau fosfatnya tinggi pun juga kurang bagus ya, jadi ketika terjadi penurunan kalsium ya, di ginjal itu akan ditingkatkan reabsorpsi kalsium. Kalsiumnya akan ditingkatkan penyerapannya kembali ke dalam tubuh, dan itu akan diikuti dengan fosfatnya yang dikeluarkan.
dalam hal ini ya. Jadi dikorbankan fosfat, kalsiumnya yang ditingkatkan gitu. Karena memang dalam kondisi hipokalsemia di situ ya. Jadi adanya peningkatan kalsium tapi penurunan fosfat dalam plasma. Ini maksudnya untuk yang bagian ginjal. Kalau yang di usus dengan cara meningkatkan reabsorpsi kalsium melalui vitamin D. Tadi Bu sudah tanyakan ya, jadi kita kalau membahas tentang hiperparatiroid, nggak terlepas dari kalsium, nggak terlepas dari vitamin D. Karena untuk kalsium sendiri ya, supaya dia bisa masuk ke dalam sel ya, dia membutuhkan vitamin D di situ ya, untuk bisa mengangkut atau membawa dia masuk ke dalam sel. Jadi baik itu vitamin D ataupun kalsium sebenarnya sama-sama ini yang memiliki fungsi yang saling sinergis atau bekerjasama. Nah, ini untuk kalsitonin ya, yang memiliki efek berbeda dengan paratiroid. Oke, ini yang tadi ya untuk pembahasannya. Kemudian kalau terkait dengan kondisi hiperparatiroid tadi ya, adik-adik sudah tahu semuanya bahwa kondisi ini terjadi karena peningkatan hormon paratiroid yang bekerja reaktif. Nah, karena bekerjanya reaktif, sehingga ion kalsium yang seharusnya sudah setimbang ya, tapi karena dia reaktif, dia meningkatkan kadar kalsium sehingga tubuh mengalami hiperkalsemia. Ya, kelebihan ion kalsium sekarang kebalikan dari yang tadi yang di awal. Nah, ketika tubuh mengalami hiperkalsemia apa yang terjadi gitu ya? Ada banyak sekali komplikasinya, baik itu di ginjal, di tulang ataupun di saluran cerna, gitu ya. Kalau kita lihat dari jenisnya ada primer, sekunder dan juga tersier ya. Ini semuanya dibedakan dari organ yang rusak ya serta stadiumnya. Kalau yang primer itu jelas terjadi kondisi di mana kelenjar paratiroidnya yang terlalu reaktif di situ. Kalau yang sekunder itu pituitari ya. Jadi sama seperti yang tiroid ya regulasinya. Kalau yang di sekunder itu kebanyakan karena ada kondisi di hipofisis pituitari bagian anterior ya yang rusak atau yang terganggu di situ sehingga tidak bisa untuk mengatur pelepasan hormon paratiroid pada kelenjar paratiroid. Kalau yang tersier itu merupakan stadium lanjutan dari sekunder atau juga dikarenakan oleh adanya gangguan pada hipotalamus. Ya. Jadi memang semakin stadiumnya tinggi itu semakin parah gitu. Ini untuk kondisi gejala dan juga tandanya terkait dengan target kerja dari paratiroid. Ada di ginjal, ada di saluran cerna ataupun juga di tulang. Ya, kalau di tulang jelas ya. Kenapa bisa mengalami osteoporosis ya? Karena tadi semakin kuat paratiroidnya bekerja, berarti kan semakin dominan aktivitas dari osteoklas dibandingkan osteoblas. Sehingga tulang akan semakin diluruhkan gitu ya, semakin dilepaskan gitu ya. Ada pengerupasan tulang yang terjadi di situ. Kalsium dalam tulang menjadi kurang sekali. Sehingga pasien yang mengalami kondisi ini dia akan cenderung mengalami osteoporosis. Kalau di ginjal adanya kalsium yang tinggi akan tertimbun di dalam ginjal, terbentuk kalsium oksalat, batu ginjal. Kalau di saluran cerna bisa konstipasi, bisa juga peptic ulcer, ya. Dan kenapa konstipasi ya? Karena adanya tinggi ion kalsium ya dalam saluran cerna yang nanti bisa mengganggu ini ya cairan itu untuk keluar masuk dari membran usus ya. Sehingga pada kondisi kelebihan kalsium yang hiperkalsemia itu ditandai dengan kurangnya cairan di dalam usus ya, sehingga akan menimbulkan feses menjadi kering ya, menjadi keras dan susah untuk dikeluarkan. Jadi ada harus paham bahwa ion kalsium ini dia akan semakin tinggi kadarnya ketika tubuh kita itu mengalami kekurangan cairan tubuh atau cairan fisiologis. Itu akan semakin tinggi ion kalsium. Orang yang mengalami dehidrasi itu kadar kalsiumnya akan tinggi. Gitu ya, karena sifatnya itu deh. Jadi dia memang akan tinggi pada kondisi kurang cairan dan ketika ada keberadaan dia yang lebih tinggi kadarnya itu akan mengganggu perfusi darah, ya aliran darah dan juga mengganggu di dalam volume cairan. Sehingga dalam saluran cerna pun ada konstipasi ya, ada peptic ulcer ya, peningkatan asam lambung di situ ya oleh adanya keberadaan kalsium. Kemudian kalau yang lanjutannya lagi bisa mengalami kondisi depresi. Kenapa? Karena ion kalsium ini ya adik-adik itu kan bermuatan positif. Nah, ketika dia itu mengenai sel saraf atau tinggi di sel saraf ya,
maka sel saraf kita itu dipenuhi oleh muatan positif yang tinggi sekali. Nah, ingat bahwa muatan positif itu dia memicu kondisi depolarisasi atau peningkatan listrik ya, aliran listrik di otak. Sehingga pasien yang cenderung tinggi muatan positifnya dibanding muatan negatifnya, maka dia akan cenderung mengalami kegelisahan, ya, depresi, insomnia ya, kurang tidur ya, dia mengalami kondisi khawatir begitu, cemas gitu ya. Jadi itu adalah gejala dari hiperparatiroid. Oleh karena akibat dari hiperkalsemia, tingginya kalsium di dalam tubuh. Gitu ya adik-adik. Dan ini ya untuk pengobatannya, di sini ada estrogen, ada bifosfonat, kalsitonin, dan juga ada beberapa obat yang digunakan, kecuali diuretik. Nanti Ibu akan jelaskan kenapa diuretik ini dikontraindikasikan. Ya, jadi kalau untuk estrogen, ini perlu dipahami bahwa estrogen ini enggak semua pasien diberikan estrogen ya. Jadi hanya pada kondisi khusus aja. Apa sih sebenarnya hubungannya estrogen dengan kondisi paratiroid? Padahal estrogen kan termasuk suatu hormon. Apa hubungannya dengan paratiroid hormon gitu? Jadi memang hormon estrogen ini dia bekerja itu menghambat kerja dari hormon paratiroid. Ya, dia di situ lebih ke kalau di tulang dia akan meningkatkan kerja dari osteoblas, pembentuk tulang. Ada harus ingat ini. Orang terutama perempuan ya, perempuan ketika dia mengalami fase menopause itu kan berarti hormon estrogennya mulai turun tuh, ya, sehingga dia akan cenderung memiliki resiko terhadap osteoporosis lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang belum menopause atau perempuan yang masih mengalami menstruasi, ya. Nah, estrogen di sini ya, dia memang sifatnya adalah meningkatkan osteoblas atau meningkatkan pembentukan tulang dan meredam sifat dari osteoklas, terutama ketika terjadi hiperparatiroid. Ya, jadi memang efeknya berlawanan dengan hormon paratiroid ini. Tetapi hormon estrogen ini ya, dia digunakan sebagai terapi suli hormon ya untuk kasus-kasus pasien ya, terutama pasien wanita. Jadi kalau pasiennya perempuan dan dia dimungkinkan untuk menggunakan terapi suli hormon, apalagi ketika dia masih dalam fase menopause, itu lebih diutamakan dipilih estrogen. Ya, jadi pada pasien wanita yang sudah lansia atau menopause atau pasien perempuan yang tidak memiliki riwayat alergi terhadap terapi suli hormon diberikan terapi dengan estrogen. Nah, kalau untuk bifosfonat ya, itu digunakan ya untuk semua pasien baik itu laki-laki dan perempuan ya yang memang bisa menggunakan bifosfonat ya. Dan kalau seandainya ada pasien yang memiliki riwayat terhadap terapi suli hormon, dia alergi terhadap estrogen, bisa digunakan alternatif menggunakan terapi bifosfonat tadi, seperti alendronat dan seterusnya. Ya, ini adalah sifat dari estrogen ya, di beberapa organ. Nah, ini untuk yang kalau digunakan umum ya, ini sebagai drug of choice sebenarnya. Pilihan utama dalam terapi hiperparatiroid adalah bifosfonat, baik itu alendronat, risedronat, dan juga ibendronat. Jadi ini digunakan terapi pilihan utama ya dalam kasus hiperparatiroid. Dan ini digunakan baik itu perempuan dan laki-laki. Terutama bagi perempuan yang memang dia dikontraindikasikan atau mengalami alergi terhadap terapi suli hormon, dipilihnya ini. Ya adik-adik. Nah, kenapa kalau untuk yang estrogen ini Ibu bilang jangan dibatasi ya untuk pasiennya, jangan pasien laki-laki juga diberikan gitu. Karena memang sifatnya ya estrogen ini dia memberikan sifat feminim pada perempuan. Nah, kalau cenderung diberikan pada laki, nanti ada efek hormon ya yang terjadi pada laki-laki ya. Bahkan nanti bisa memicu kalau dipakai jangka panjang perempuan tadi laki-laki yang menggunakan estrogen ini nanti cenderung dia mengalami perubahan pada organ tubuhnya, baik pada bagian payudaranya atau dia memiliki sisi feminim ya. Jadi kenapa dihindari ya penggunaan estrogen pada laki-laki. Dan untuk diuretik ya adik-adik, kenapa Ibu bilang jangan diberikan pada kondisi hiperparatiroid ya? Karena tadi namanya diuretik itu kan dia meningkatkan pengeluaran urin ya, diuresis gitu ya, pengeluaran urin. Sehingga kalau digunakan dalam kondisi pasien nggak memiliki edema, tidak ada kondisi peningkatan cairan dalam tubuh ya, dia digunakan pada kasus ini ya, maka akan cenderung pasien mengalami
kondisi dehidrasi atau cairan dalam tubuhnya berkurang. Nah, kalau cairan dalam tubuhnya itu berkurang, maka akan diikuti dengan peningkatan ion kalsium di dalam tubuhnya. Hiperkalsemia terjadi, double di situ. Sehingga bukannya menyembuhkan, malah memperparah kondisi hiperparatiroid. Nah, yang ada dijawab di dalam kolom komentar itu sebenarnya bukan kalsium ya. Jadi tiazid ataupun diuretik yang lain ya, terutama diuretik furosemid ya kuat gitu ya, atau osmotik gitu ya. Mereka memang meningkatkan pengurangan cairan, terutama ion natrium dan juga klorida. Kalau furosemid juga dia mengeluarkan ion kalium, sehingga terjadi hipokalemia kalau digunakan furosemid. Bukan hipokalsemia ya, hipokalemia. Nah, yang adik-adik tuliskan di dalam itu sebenarnya bukan kalsium, tapi itu kalium ya. Jadi diuretik itu memang dia cenderung bisa melepaskan ion natrium, klorida dan juga kalium keluar tubuh. Nah, tapi kalau tiazid itu kalian salah ya. Tiazid itu kan hemat kalium. Jadi dia lebih mengeluarkan ion natrium kalsium, sedangkan kaliumnya tetap di dalam tubuh. Gitu. Tapi itu kalium bukan kalsium. Ya, kita bicarakan kalsium di sini ya. Jadi kalau berhubungan dengan kalsium, ya karena si obat ini, diuretik ini dia lebih ke arah mengurangi cairan tubuh, dehidrasi, akibatnya terjadi peningkatan ion kalsium sedikit demi sedikit di dalam darah. Nah, akibatnya akan memperparah kondisi pasien yang mengalami hiperparatiroid. Jadi tidak direkomendasikan ya penggunaan diuretik pada pasien yang mengalami hiperparatiroid. Gitu ya. Tolong nanti diingat-ingat, jangan sampai keliru lagi di dalam membedakan antara kalsium dengan kalium. Ya, sifatnya beda ya, sifatnya beda, fungsinya juga beda antara kalsium dengan kalium. Kalau kalium ya meskipun muatannya sama-sama positif, tapi kalau kalium itu cenderung mengalami repolarisasi, sedangkan kalau kalsium itu ke arah depolarisasi. Jadi jangan sampai disamakan antara kalium dan kalsium, itu berbeda sekali. Ya. Oke, itu kalau terkait dengan hiperparatiroid ya. Adik-adik bisa dibaca lagi untuk yang beberapa jenisnya gitu ya. Nah, sekarang untuk hipoparatiroid ya, kebalikan dari hiper ya, berarti di sini kondisi di mana hormon paratiroidnya itu menurun. Bisa dikarenakan oleh pembedahan, awalnya dia hiper, kemudian dibedah kelenjar paratiroidnya jadinya hipo. Ya sama kayak kemarin ya, tiroid begitu. Ada juga reaksi idiopati. Kalau idiopati ini adalah suatu reaksi yang belum diketahui jelas apa penyebabnya. Ya. Bisa juga dikaitkan dengan reaksi autoimun. Ya, di mana pada kondisi autoimun sistem kekebalan tubuh kita dia menyerang kelenjar paratiroid. Sehingga PTH-nya menjadi terganggu, rusak ya, dan akibatnya PTH pun tidak bisa dilepaskan. Sama seperti DM tipe 1 ya, kalau untuk kondisi autoimun. Kalau DM tipe 1 kan dirusaknya adalah kelenjar Langerhans-nya. Sedangkan kalau yang di sini ya, dirusak adalah kelenjar paratiroidnya. Kemudian ini juga kondisi faktor genetik ya, mempengaruhi. Jadi ada genetik juga yang mempengaruhi kondisi hipoparatiroid. Nah, jadi kalau untuk terapinya gampang ya, karena ini hipoparatiroid yang nanti berefek pada hipokalsemia ya, karena paratiroidnya itu nggak bisa disekresikan, sehingga kurang kalsium dalam tubuh, dibutuhkanlah kalsium dari luar, ya suplemen dari luar. Jadi bisa menggunakan susu yang mengandung kalsium tinggi, atau bisa menggunakan suplemen seperti CDR ya, atau seperti Protekel dan seterusnya yang mengandung kalsium yang tinggi ataupun vitamin D. Ya, jadi ini untuk penggunaan terapi hipoparatiroid. Ya, nah kalau pada kondisi ini terjadi kekurangan kalsium vitamin D, dibutuhkanlah kalsium dan vitamin D dari luar. Ya. Nah, jadi kalau untuk relevannya ya, gejalanya hampir mirip itu adalah osteoporosis. Jadi ketika di hiperparatiroid di hiper terjadi osteoporosis, di hipo pun juga iya. Karena apa? Karena kurang kalsium dalam tubuhnya, sehingga untuk menyusun tulang, untuk memadatkan tulang, untuk menguatkan gigi ya, itu berkurang, sehingga tetap ada kondisi osteoporosis pada orang yang mengalami hipoparatiroid. Jadi untuk membedakannya antara kedua ini harus dilakukan cek laboratorium untuk melihat berapa kadar PTH-nya. Ya. Jadi memang sama ya seperti di hipertiroid juga, keduanya sama-sama ada Graves' disease.
Membedakannya ya udah tinggal cek di data laboratoriumnya. Gitu ya. Ya, itu beberapa resume dari Ibu ya terkait dengan kondisi hiper dan juga hipoparatiroid. Silakan yang mau bertanya. Oke, sudah ada yang bertanya di sini. Ada yang mau bertanya tadi, raise hand ada? Oh, di chat aja berarti. Yang di chat. Sebentar ya, Bu. Oke, Gani, silakan Gani. Ya, Ibu. Izin bertanya, Bu, bagaimana dengan penyakit Graves itu ya, Bu ya? Karena di situ kan juga salah satu penyebabnya itu karena seringnya apa ya, Bu? Karena ini, Bu, hipertiroid ya, Bu. Kalau yang Graves itu kondisi hipertiroid, bisa juga hipotiroid ya, tapi itu berhubungan dengan kekurangan yodium. Beda sama hari ini. Kalau hari ini kan kita bahasnya kalsium, ion kalsium. Kalau yang kemarin itu ion iodida, yodium. Nah, jadi kalau yang Graves itu ya kenapa bisa terjadi demikian ya karena memang ada pembengkakan pada kelenjar paratiroidnya. Pembengkakan ini bisa terjadi oleh karena tadi ya bekerja reaktif ya sehingga akan meningkatkan sintesa dari hormon tiroid ya yang akibatnya nanti meningkatkan ini kondisi keparahan ya pada kelenjarnya akibatnya membengkak. Tapi juga bisa dikarenakan oleh autoimun sehingga terjadi reaktif dari kekebalan tubuh kita ya di dalam hal dia menyerang kelenjar tiroid juga sehingga akibatnya nanti si hormon tiroidnya pun juga akan menurun. Nah, adanya pembengkakan atau inflamasi kronis ya pada kelenjar tiroid lah itu yang memicu kondisi Graves disease. Sehingga kenapa baik itu pada hiper ataupun hipo itu sama-sama ada gejala Graves disease-nya. Atau kalau dikenal dengan stroma atau penyakit gondok gitu ya. Gani. Tapi kalau konteksnya kalau kita samakan dengan hari ini beda karena hari ini kita bahasnya adalah hipoparatiroid dan juga hiperparatiroid, tetangga dari tiroid. Gitu. Nah, tapi teman tadi kalau untuk kondisi orang yang mengalami Graves kemudian dia hiper ya dibedah, nah kelenjar tiroidnya dibedah itu kan nanti ada imbasnya ke paratiroid juga ya karena memang letaknya berdekatan sehingga terjadi kondisi hipoparatiroid juga kalau komplikasi pembedahan dari hipertiroid kemarin. Itu Ganing. Iya, Bu, itu juga bisa ini, Bu, masuk ke melemahkan, tiba-tiba melemahkan gitu, Bu. Maksudnya melemahkan otot gitu. Misalkan ke otot jantung. Untuk apanya? Kelenjar tiroidnya atau apanya? Gejalanya, Bu. Gejala dari Graves disease itu? Iya. Oke, iya. Jadi sebentar. Kalau untuk tadi kalau tiroid itu kan memang fungsinya ya dia kan mengatur salah satunya mengatur pelepasan energi di dalam otot. Nah, di jantung kan ada otot jantung ya, miokardium ya. Jadi pada kondisi hiper ya Graves ya kalau gejalanya Graves hipertiroid ya, berarti kan otot pelepasan energi di otot itu kan semakin kuat. Berarti kan ada penggunaan energi yang tinggi pada otot. Di mana otot jantung ya itu bekerja sangat kuat ya terjadilah kontraksi otot jantung yang meningkat dan peningkatan denyut jantung sehingga terjadi kondisi ionotropik positif dan juga kronotropik positif peningkatan kontraksi otot jantung dan peningkatan denyut jantung yang akan nanti memicu pasien mengalami jantung berdebar-debar, palpitasi ya takikardia gitu, gelisah gitu. Jadi ada efeknya ke jantung Gani. Kalau untuk kondisi hipertiroid. Kalau hipo kebalikannya ya. Kalau hipo karena kondisi tiroid itu turun, berarti energi yang digunakan oleh otot pun berkurang. Jadi otot itu tidak diberikan energi yang cukup untuk bisa bekerja, sehingga otot jantung akan bekerja lambat, ya bradikardia, ya jadi terjadi penurunan kontraksi otot dan juga frekuensi denyut jantung, sehingga efeknya kebalikannya terjadi bradikardia dan juga terjadi kondisi jantung itu berdetak kurang, ya dan akibatnya kan fungsi jantung itu memompa darah ya ke seluruh tubuh. Kalau bekerja lambat, otomatis organ tubuh yang lain terkena imbasnya. Akan kurang oksigen di sana gitu ya. Karena jantung memompa darahnya agak lemah,
darah yang dipompakan yang kayak oksigen itu melemah juga untuk menuju ke semua organ, akibatnya nanti imbasnya komplikasinya bisa ke arah nekrosis organ. Tapi itu kalau jangka panjang ya, itu kalau nggak diobati. Makanya kenapa baik itu hiper ataupun hipo harus segera diobati. Baik itu pada tiroid ataupun di paratiroid hari ini. Gitu Gani, ada imbasnya ke jantung tetap. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Sudah jelas adik-adik terkait dengan materi kita. Untuk yang hipo tidak ada kuis ya, jadi cukup tadi dengan menjawab pertanyaan di Adlink saja ya, karena memang untuk terapinya pun juga terbatas ya, hanya vitamin D, kalsium. Jadi untuk bisa Ibu kembangkan kasusnya lebih lagi juga agak susah gitu ya. Dan memang kalau untuk paratiroid sendiri memang kalau kalian baca di Dipiro itu tidak ada ya. Jadi materi paratiroid itu kurang memang dibahas di dalam beberapa literatur gitu ya. Dan memang karena dia itu memiliki fungsi yang tapi sebenarnya fungsinya juga kuat ya. Fungsinya itu penting banget sebenarnya dalam tubuh kita untuk mengatur kalsium dalam tubuh. Tapi untuk bisa mencari bahasan terkait materi ini terbatas adik-adik. Nggak semua buku membahas ini gitu ya. Dan untuk besok ya minggu depan kita akan bahas lagi lebih menarik lagi ya tentang hormon juga tetap ya karena ini endokrin. Kalau yang kemarin adalah tiroid, hari ini paratiroid. Nah, besok kita bahas tentang gangguan adrenal, ya, baik itu Cushing syndrome maupun Addison disease, ya. Ibu minta adik-adik untuk belajar dulu di rumah ya atau dimanapun ya, baca dulu sebelum kita mulai kuliah ya, karena untuk materi minggu depan itu agak ini ya, agak banyak ya topiknya dan nanti ada hubungannya juga dengan kortikosteroid, gitu ya. Nanti kita akan bahas ya terkait kenapa pasien yang menggunakan kortikosteroid itu mengalami Cushing syndrome ya, moon phase ya. Ada gejala osteoporosisnya juga gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau untuk obat kortikosteroid sendiri ya seperti glukokortikoid ini itu juga digunakan di dalam terapi hiperparatiroid ya tadi, tapi sebagai ini bukan untuk mengurangi hormon ya, untuk mengurangi kadar hormon bukan seperti itu, tapi memang digunakan hanya pada kasus inflamasi kronis ya, seperti kondisi kanker atau tumor ya, dan dia juga memiliki peranan ya di dalam hal untuk menghambat inflamasi. Tapi untuk kaitannya ke hormonnya itu karena si glukokortikoid ya itu kan adalah hormon steroid yang dia dapat menekan respon imun. Sehingga mungkin untuk kondisi hiperparatiroid yang karena reaktif oleh karena autoimun, nah dia bisa bekerja di situ untuk menekan respon imun sehingga reaksi imunitas kita tidak menyerang kelenjar paratiroid. Itu. Jadi memang untuk penambahan glukokortikoid sendiri itu digunakan pada kondisi khusus aja. Tapi untuk terapi lebih lanjutnya, untuk terapi utamanya kita gunakan bifosfonat ya, atau kita gunakan terapi suri hormon bagi pasien perempuan terutama yang mengalami menopause. Cuma memang kalau kita gunakan obat kortikosteroid ya, itu yang perlu dimonitoring adalah monitoring efek sampingnya. Karena di satu sisi ya, kortiko ini memiliki efek samping dapat memicu peningkatan osteoporosis yang dominan yang juga meningkatkan kondisi osteo pada kondisi hiperparatiroid. Nah, itu yang ditekan. Makanya kenapa untuk penggunaan glukokortikoid pada kasus hiperparatiroid itu hanya digunakan pada kondisi inflamasi kronis, seperti misalnya pada kondisi kanker ataupun tumor, dan itu dibatasi ya, dimonitoring. Oleh karena tadi ya efek sampingnya yang ada ke arah osteoporosis juga. Mungkin lebih jelasnya untuk bahas kortikosteroid akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya adik-adik tentang gangguan adrenal. Ya, silakan dipelajari dulu apa itu Cushing syndrome, apa itu Addison disease. Jadi itu adalah kondisi kelebihan yang Cushing, yang kekurangan itu Addison. Ya, jadi agak berbeda dengan hormon tiroid dan juga paratiroid. Begitu adik-adik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup ya. Bisa dipahami? Sampai sini untuk materi kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa boleh adik-adik nyalakan dulu kameranya. Ibu mau screenshot untuk materi pembelajaran kita di hari ini.
Silakan yang lainnya bisa on kamera. Oke, sebentar ya.